Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung hubungannya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Prabowo saudara membantah ia dikendalikan Jokowi. Apa maksud dari bantahan Prabowo ini? Dan informasi lain di Sapa Indonesia Malam, kami juga punya bahasan lain mengenai modus jatah preman kepada bawahan. Usai Gubernur Riau Abdul Wahid jadi tersangka KPK. Abdul Wahid bahkan mengancam pencopotan atau mutasi jabatan jika permintaan tak dituruti. Dua sorotan utama ini akan kami bahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam. Saya masih Tertarigan. Dan saya Audrey Chandra. Sorotan pertama, saudara, aksi pencurian sepeda motor di salah satu rumah indekos di kawasan Sukolilo, Surabaya berhasil digagalkan. Dari rekaman CCTV, terlihat pencurian dan pemilik motor sempat terlibat perkelahian, namun pelaku pencurian berhasil melarikan diri. Beginilah aksi percobaan pencurian sepeda motor di rumah kos di kawasan Gebang Putih, Sukolilo, Surabaya. Pelaku berusaha membobol rumah kunci motor milik salah satu mahasiswa yang indekos. Pemilik motor memergoki aksi pencurian ini. Sempat terjadi saling tarik antara pemilik motor dan pelaku pencurian. Pelaku berhasil kabur setelah memukul si pemilik motor. Aksi percobaan pencurian motor ini diduga dilakukan dua orang. Seorang pelaku sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya menunggu di pinggir jalan menggunakan sepeda motor. Saya balik ke sini, ada orang yang memang ngotak-ngatik motor saya. Ini motor saya posisinya. Nah, saya tanya, "Mas, ngapain Mas?" Tiba-tiba dia noleh, ngedorong saya. Terus saya teriak maling, dia nonjok saya, Mas. Seperti itu. Jadi lanjut kabur ke dekat masjid. Semua ditonjok ya? Ditonjoknya kena. Berapa orang tadi, Mas? Ada dua orang, satunya nunggu di motor, motornya PCX putih, dan satu lagi pakai baju hitam nih, pakai baju hitam lengannya ratuan yang ngotak motor saya. TNI Angkatan Darat saudara memastikan tidak ada intervensi dalam proses hukum di kasus kematian Prada Luki. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak meminta semua pihak menjalani proses hukum sesuai prosedur yang berlaku. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan kasus kematian Prada Luki sudah disidangkan. KSAD mengingatkan sidang tidak bisa diintervensi. Sidang adalah tempat dipertanggungjawabkannya bukti-bukti dan saksi dari suatu perkara. Sidang punya prosedur sendiri mulai dari tuntutan, pembuktian, putusan hingga banding. Jenderal Maruli menegaskan jika ada yang tidak puas dengan tuntutan atau putusan dalam persidangan dapat mengajukan banding. Jadi semua itu kan ada sidangnya, ya ada yang itu sidang juga tidak bisa kita intervensi, ya sidang itu bagaimana bukti-bukti, saksi-saksi berarti dia harus bertanggung jawab, gitu. Kan ada prosedurnya kalau yang namanya apa istilahnya menuntut, kalau dia tidak mendapatkan tidak puas ya dia banding, itu kan ada prosedurnya. Kalau yang ini juga tidak terima terlalu berat, ya dia banding. Itu memang hukum gitu ya. Jadi kita juga nggak mungkin bisa ini suruh intervensi begini segala macam, nggak bisa seperti itu. Saudara, seorang prajurit TNI dari Batalion Yon Arhanud 4 AAY di Goa, Sulawesi Selatan bernama Prada Hairul Muhammad Nail meninggal dunia. Keluarga menduga Prada Hairul dianiaya seniornya. Pihak keluarga meminta jenazah diotopsi untuk memastikan penyebab kematian. Pihak keluarga meminta otopsi karena menemui kejanggalan soal penyebab kematian Prada Hairul Muhammad. Dia ditemukan meninggal dunia di barak Batalion Yon Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 11 Oktober 2025 lalu. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Meski hasil otopsi belum keluar, pihak keluarga meminta penjelasan dari pihak Angkatan Darat, khususnya Satuan Polisi Militer. Sangat berharap sekali agar kiranya pihak polisi militer
penyidik khususnya yang menangani kasus ini agar bisa memberikan secara komprehensif tentang atau terhadap hasil otopsi adik kami. Kodam 14 Hasanuddin Makassar memeriksa 3 anggota TNI terkait kematian Prada Hairul Muhammad. Pemeriksaan sebagai pengembangan penyelidikan untuk menemukan ada tidaknya unsur pidana dalam peristiwa kematian Prada Hairul. Jadi tentang kasus Prada HMN ini sekarang masih terus dikembangkan proses penyidikannya oleh Pomdam. Sampai sekarang masih diperiksa secara mendalam 3 orang. Ya, 3 orang ini diduga melakukan perbuatan yang ada unsur pidananya. Namun kita masih menunggu bagaimana hasil akhir dari Pomdam. Sementara baru 3 orang sudah diperiksa secara mendalam. Beralih ke informasi berikutnya, polisi dan BNN kembali menggelar razia narkoba di kawasan Kompleks Permata Cengkareng, Jakarta Barat. Anggota BRIMOB bersenjata lengkap dan petugas BNN menyisir kawasan Kompleks Permata Cengkareng, Jakarta Barat. Di salah satu bedeng yang diduga dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkoba, aparat temukan sejumlah barang bukti. Sejumlah orang yang diduga usai menggunakan narkoba juga ditangkap. Petugas memeriksa sejumlah rumah dan tempat indekos di kawasan Cengkareng. Sejumlah barang bukti berupa narkoba sisa pakai ditemukan. Jongkok. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional BNN menggerebek kawasan Kampung Narkoba Bahari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saat penggerebekan, anggota BNN sempat diserang. Polisi juga menembakkan gas air mata ke arah warga. Namun akhirnya polisi memilih mundur dan membawa pelaku yang sudah ditangkap. Selain menggerebek rumah-rumah warga, anggota gabungan juga melakukan penggeledahan di tenda pinggir rel kereta. Diduga modus mendirikan tenda di pinggir rel agar para pemakai tak ketahuan petugas saat menggunakan narkotika. Saudara, BNN mengungkap modus yang dipakai pengedar narkotika untuk menarik calon pemakai menggunakan narkoba. Selain menangkap pengedar, barang bukti berupa ganja, sabu, dan bong juga disita. Pelaku yang ditangkap langsung dibawa ke kantor BNNK Jakarta Utara. Tiap orang yang hadir ke sana diajak untuk masuk ke dalam. Kemudian di dalam mereka minta untuk mencoba atau beli barang dari hasil yang sudah mereka siapkan terhadap bong-bong yang ada di lokasi. Oke. Pak, tadi sempat ada perlawanan? Iya, itu justru itu kita juga bingung ya. Waktu kita ke sana, memang kita sudah berpikir, sudah menganalisa dan mengantisipasi. Kalau ada perlawanan, ternyata benar. Ketika kita melakukan semacam penindakan di Kos Orange, masyarakat di circle daripada lokasi tersebut melakukan perlawanan. Di antaranya menggunakan samurai, mengeluarkan semacam kembang api dan mercon kepada kita untuk menghalau. Situasi terbaru dari penggerebekan kasus narkotika di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, kita akan dengar laporan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Yanuar Ruslim. Bene, jadi kalau untuk saat ini barang bukti narkotika apa yang disita petugas BNN di sana? Ya,
Selamat sore Audrey, memang kalau bisa saya informasikan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah, untuk sejauh ini tadi juga dilakukan penggeledahan atau penindakan dari BNN dan juga Bareskrim gitu ya, bekerja sama. Nah, kalau tadi hasilnya memang ada beberapa titik yang dilakukan penggeledahan, yang kami ketahui ada 3 titik begitu ya, di kawasan di salah satu perumahan di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Memang untuk barang bukti yang diamankan adalah narkotika jenis sabu dan juga ganja. Dan juga ada alat hisap begitu ya, yang diamankan oleh pihak BNN dan juga pihak Bareskrim. Nah, memang dari penggerebekan atau penggeledahan tersebut, ini juga diamankan beberapa orang. Tadi kalau kami mendapatkan informasi memang belum dirinci berapa orang. Kalau dari pihak kepolisian mengklaim sudah mengamankan puluhan orang terkait dengan penggerebekan atau penggeledahan ini begitu ya. Tadi juga selain barang bukti narkotika, ganja dan juga sabu, kami juga melihat ada barang bukti, ya ini ada buku tabungan begitu ya, di mana di dalam buku tabungannya juga ada transaksi yang nilai nominalnya puluhan miliar. Ini diduga adalah buku tabungan yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi kepada para pembeli begitu ya. Nah, sejauh ini memang untuk berapa berat dari barang bukti yang diamankan kami masih belum menerima informasi, karena memang BNN dan juga Bareskrim masih memerlukan waktu untuk menindaklanjuti terkait dengan barang-barang yang diamankan dari ketiga lokasi yang kami ketahui sejauh ini, dan juga dari beberapa puluh orang yang diamankan. Begitu Audrey. Bene, untuk penggerebekan sore hari ini di kawasan Cengkareng, apakah ini merupakan pengembangan dari penggerebekan narkotika kemarin di Kampung Bahari? Memang kalau sejauh ini kami belum mendapatkan informasinya secara resmi begitu, tapi yang perlu Anda ketahui Audrey dan juga saudara, memang sehari sebelumnya ini juga pihak BNN kepolisian maksud kami juga melakukan penggerebekan begitu ya di Kampung Bahari di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan pada saat kemarin memang terjadi perlawanan yang cukup berarti begitu ya di kawasan tersebut. Namun yang bisa saya informasikan kepada Anda pada hari ini memang situasinya cukup berbeda, karena kalau kami tanyakan kepada Direktur Tindak dan juga Pengejaran BNN tadi menjelaskan kepada kami kalau hari ini memang tidak ada perlawanan, meskipun tadi ada puluhan orang yang diamankan yang diduga ini habis menggunakan atau seusai menggunakan barang-barang haram tersebut ya, dan juga ada beberapa golok dan juga samurai, senjata tajam lainnya, juga airsoft gun yang diamankan pihak BNN dan juga kepolisian. Nah, hingga saat ini kami juga masih menunggu terkait dengan rilis resmi yang akan dikeluarkan oleh pihak BNN, karena tadi juga Komjen Pol Suyudi, Kepala BNN juga langsung turun untuk melakukan penggeledahan dan juga penggerebekan di kawasan Cengkareng ini. Begitu Audrey. Ya, terakhir Bene, untuk situasi sekarang kan penggerebekan sudah selesai, apakah sudah kondusif atau mungkin ada penggerebekan lagi malam hari ini? Ya, Audrey, memang kalau yang bisa saya informasikan untuk saat ini memang penggerebekan sudah usai. Memang tadi dimulai pada pukul penggerebekan sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga tadi pada pukul 17.30 menit ya. Nah, tapi untuk situasi saat ini di salah satu komplek ini sudah mulai kondusif. Hanya saja memang untuk situasi di jalan di depan kompleksnya agak sedikit ada kepadatan imbas dari tadi beberapa warga memang menyempatkan diri untuk melihat atau menonton situasi penggerebekan penggeledahan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ini. Begitu Audrey. Dalam 2 hari terakhir BNN melakukan penggerebekan di 2 kawasan pemukiman penduduk berbeda terkait dengan peredaran narkotika di Jakarta. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya. Kita ke sorotan lain saudara, upaya pencarian jenazah terakhir mahasiswa KKN UIN Walisongo yang terseret banjir bah Sungai Jolinggo, Kendal membuahkan hasil. Korban terakhir bernama Nabila Yulian Desi Pramesti akhirnya ditemukan tim SAR gabungan pada Rabu malam. Alhamdulillah ketemu pas dur jembatan. Jenazah Nabila Yulian Desi Pramesti ditemukan tim SAR gabungan di Kedung Jinotro atau sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Petugas langsung membawa jenazah korban ke RSUD Suwondo Kendal sebelum dibawa ke rumah sakit. Dengan demikian, seluruh korban yang berjumlah 6 orang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kita menuju ke RSUD. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah puji syukur korban terakhir atas nama
Nabila Yuliandesi Pramesti dapat ditemukan pada sekitar pukul 21.40 di aliran Sungai Belantan, Desa Banyuringin, Kecamatan Singorojo. Sebelumnya 15 mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Jawa Tengah yang sedang menjalani program kuliah kerja nyata mendatangi Sungai Jolinggo, Kendal 4 November lalu. Namun tiba-tiba banjir besar datang dan menghanyutkan 6 mahasiswa. Upaya pencarian pun langsung dilakukan. Satu persatu korban ditemukan. Orang yang menyerahkan diri sebagai tenaga ahli Gubernur Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Kepala Dinas PUPR, PKPP dan tenaga ahli gubernur kini berstatus sebagai tersangka pemerasan. KPK menyebut ada modus istilah jatah preman yang diminta Gubernur Riau kepada bawahannya. Nilainya mencapai 7 miliar rupiah dan jika nilainya tidak sesuai ada ancaman pencopotan jabatan. Untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Saudara AW selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%. Namun Saudara Mas yang merepresentasikan Saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR, PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Mahkamah Agung berkoordinasi dengan Kapolda Sumatera Barat untuk memastikan penyebab terbakarnya rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro Waruwu. Pelaksana tugas Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi meminta aparat menjamin keamanan Hakim Kamozaro Waruwu dan keluarganya. Atas arahan Ketua Mahkamah Agung telah melakukan koordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara dan Mabes Polri dengan Mabes Polri untuk memastikan untuk menjamin keamanan Hakim Dr. Kamozaro Waruwu SMH dan keluarganya serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Medan. Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia Yasirdin menyebut sebelum rumahnya kebakaran, Hakim Kamozaro sering menerima panggilan telepon misterius dari nomor berbeda. Yasirdin menambahkan yang terbakar adalah kamar utama. Di ruangan itulah semua dokumen penting, surat berharga, serta barang pribadi disimpan. Memang menurut informasi yang bersangkutan itu sebelum terjadinya kebakaran ini sering ditelepon. Dan ditelepon itu tidak dijawab, hanya sekedar mengganggu gitu. Ya, mengganggu, ditelepon, diajak bicara nggak mau, tapi itu sering terjadi. Nah, ini kalau dikatakan indikasi ya boleh juga indikasi ya, tapi belum bisa kita pastikan berhubungan dengan perkara yang bersangkutan ya, yang sedang menjadi perhatian masyarakat terutama masyarakat Sumatera Utara. Sementara itu, tim gabungan Polrestabes Medan bersama Polda Sumatera Utara hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan. Olah TKP lanjutan sudah dilakukan termasuk memeriksa beberapa ruangan lain yang rumahnya terbakar. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa kebakaran itu, termasuk pemilik rumah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita langsung ke berita sebelumnya, saudara. Tim gabungan Polrestabes Medan bersama Polda Sumatera Utara hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan. Olah TKP lanjutan sudah dilakukan termasuk memeriksa beberapa ruangan lain yang terbakar. Bersama dengan Inavis dan bersama dengan tim laboratorium forensik, kita akan melihat sumber apinya dan kita padukan dengan hasil olah TKP dan kita padukan dari hasil keterangan para saksi dan pemilik rumah. Nanti apabila sudah selesai hasil olah TKP, nanti apabila sudah ada hasil dari laboratorium forensik dan sudah kita komplit dengan hasil keterangan tambahan lainnya berdasarkan investigasi mendalam, kami akan segera tentukan hasilnya dan akan kami sampaikan selanjutnya. Sementara itu, Hakim Kamozaru Waruwu menegaskan tidak akan pernah mundur dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim tipikor. Menurutnya, insiden ini tidak akan menggoyahkan semangatnya menegakkan keadilan. Kamozaru merupakan hakim yang telah beberapa kali menyidangkan kasus korupsi, termasuk kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang melibatkan nama Topan Ginting, mantan Kadis PUPR Pemprov Sumatera Utara. Topan Ginting disebut-sebut punya hubungan dekat dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Tadi saya bilang tadi sama pimpinan di kantor, saya bilang saya tidak pernah mundur dalam menjalankan tugas dengan segala tantangan yang ada, dengan apa yang terjadi pada kami hari ini. Saya anggap itu sebuah
tantangan dan Tuhan pakai kami lebih kuat lagi untuk menjalankan segala tugas karena kehidupan dunia hanya sebentar. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi menangkap seorang pria yang berpura-pura menabrakkan diri ke kendaraan yang sedang melintas di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin siang. Pria ini awalnya berdiri di tengah jalan saat ada kendaraan mobil yang sedang melintas dari Jalan Kiai Haji Mas Mansur menuju Jalan Cideng, Jakarta Pusat. Pria tersebut menabrakkan diri ke mobil. Saat pengemudi menghentikan kendaraannya, pria ini pura-pura terjatuh hingga tergeletak di tengah jalan. Mengetahui modus pelaku, pengemudi ojek online yang sedang melintas meminta pengendara mobil segera melanjutkan perjalanan. Polisi menangkap AM, pria yang nekat menabrakkan diri ke sebuah mobil yang melintas di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan sementara, AM mengalami depresi sejak ditinggal sang ayah. Namun polisi perlu lebih lanjut memeriksa kejiwaan AM. Modus insiden kecelakaan mobil menabrak pejalan kaki kerap dilakukan sebagai tindak pemerasan terhadap pengendara. Bersangkutan ini inisial AM mengalami gangguan kejiwaan atau depresi setelah ditinggal oleh ayahnya. Masih mendalami dengan tes kejiwaan. Kalau memang benar ada mengalami gangguan kejiwaan, kemungkinan akan dikembalikan kepada keluarga karena juga untuk unsur pidana yang dilakukan itu masih belum terpenuhi. Setelah ini kami punya informasi dari kelima anggota DPR RI yang sebelumnya berstatus nonaktif akhirnya mendengar putusan MKD kemarin dan hasilnya ada yang melanggar etik, ada pula yang dijatuhi sanksi nonaktif. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah putusan MKD ini pantas atau malah tidak memberikan efek jera? Ulasannya usai jeda. Terbukti melanggar kode etik untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. Situasi DPR-nya menurut saya kurang lebih mulai sama lagi, ya, sudah seperti kembali ke setelan awal gitu ya. Nah yang kedua, apakah ini akan memberi efek jera? Jelas enggak. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Ya. Uya-Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, Ahmad Sahroni, dan Adis Kadir duduk di kursi teradu menanti vonis atas dugaan pelanggaran etik yang melanggar citra wakil rakyat. Sidang terbuka untuk umum dan jadi sorotan banyak mata. Hasilnya, ada yang melanggar etik, ada pula yang dijatuhi sanksi nonaktif 3 bulan. Kelima anggota DPR RI yang sebelumnya berstatus nonaktif akhirnya mendengar putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Sikap tak peka mereka di tengah keresahan publik pada Agustus lalu jadi berbuntut panjang hingga ke ruang sidang etik. Namun, yang jadi pertanyaan, apakah keputusan MKD dianggap terlalu ringan dan tak memberi efek jera? Untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, termasuk mendengarkan keterangan para ahli dalam sidang sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutuskan nasib 5 anggota nonaktif yang sebelumnya ramai dikritik publik.
karena dianggap tak peka terhadap penderitaan rakyat. Dari hasil sidang, Adis Kadir dan Surya Utama atau Uya Kuya dinyatakan tidak melanggar etik. Sementara Nafa Urbah, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Ahmad Sahroni dijatuhi sanksi nonaktif selama 3 hingga 6 bulan. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. Selain sanksi nonaktif, dalam putusannya MKD hanya memberi imbauan agar mereka berhati-hati dalam bersikap. Usai pembacaan putusan, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tak menjawab satupun pertanyaan dari wartawan. Sementara Surya Utama alias Uya Kuya dan Ahmad Sahroni mengaku menerima segala putusan yang dijatuhkan. Berarti setelah 6 bulan akan menjabat aktif lagi ya? Belum tahu, makanya tunggu aja. Pak, itu kan tadi kebanyakan itu dibilang itu video bohong dan itu hoax. Itu berarti akan ada melaporan ke polisi terkait video-video itu atau biasa aja nih, Pak? Oh, yang tadi. Ya, tadi. Ntar aja deh, Tapi menerima ya Pak semuanya, maksudnya? Ya, iya kan udah keputusannya diterima lah. Ya udah. Kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah ini diserahkan pada Mahkamah Partai maksudnya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi. Meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya. Sidang etik ini berawal dari rangkaian pernyataan, tindakan, dan unggahan di media sosial 5 anggota DPR RI yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi nasional. Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat kemudian memicu demo besar di akhir Agustus 2025 lalu. Masyarakat marah dan kecewa karena wakil rakyat yang harusnya paling berjuang untuk kesejahteraan rakyat dianggap tidak berpihak. Tak lama, partai-partai yang mengusung kelima anggota DPR tersebut menonaktifkan mereka dari anggota DPR RI karena dianggap mencederai perasaan rakyat dan tidak sejalan dengan garis perjuangan partai. Effendi Hoiri, anggota DPR periode 1999 hingga 2013, menyebut tidak ada istilah nonaktif saat dirinya menjabat anggota DPR. Namun ia mengapresiasi MKD yang memutuskan menonaktifkan 3 dari 5 anggota DPR dan meminta anggota DPR ke depannya bersikap lebih memihak rakyat. Yang merespon reaksi publik. Saya kira itu kita beri apresiasi. Meskipun istilah nonaktif itu istilah baru ya, artinya nomenklatur baru. Tapi yang kita hormati, kita hargai adalah sikap partai memberikan hukuman kepada anggotanya yang menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan atau yang kontra dengan publik. DPR itu kan wakil rakyat. Apapun ceritanya, keinginan rakyat, aspirasi rakyat, mulut kita itu harus senantiasa terkait dengan kepentingan rakyat. Apa yang kita suarakan atas dasar pikiran kita, atas dasar hati kita, dan atas dasar kepentingan mayoritas rakyat, itulah yang harus muncul dari statement kita.
Namun pengamat politik Ray Rangkuti memiliki catatan penting. Ia bilang, apakah vonis nonaktif dari MKD akan memberi efek jera? Nah yang kedua, apakah ini akan memberi efek jera? Jelas enggak. Jangankan setelah ada sanksi seperti ini, bahkan sebelum ada proses ya katakanlah misalnya peradilan etik di di Majelis Kehormatan DPR ini, situasi DPR-nya menurut saya kurang lebih mulai sama lagi, ya sudah seperti kembali ke setelan awal gitu lah ya. Jadi nggak akan ada efeknya sebetulnya gitu. Jadi ini semacam upaya untuk meredam saja lah sebetulnya. Sebelum putusan, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menggelar sidang perdana terkait 5 anggota DPR yang dinonaktifkan sejak Agustus lalu. Sidang dilaksanakan dengan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli. MKD mencari kejelasan terkait rangkaian peristiwa yang terjadi sejak 15 Agustus hingga 3 September 2025, termasuk soal respons anggota DPR terkait kenaikan tunjangan rumah DPR RI. Pembina Koordinator Orkestra Universitas Pertahanan jadi salah satu saksi dalam sidang MKD. Pembina Koordinator Orkestra Unhad, Letkol Suwarko menyebut, reaksi anggota DPR yang berjoget saat penampilan orkestra murni karena terhibur, bukan karena adanya informasi kenaikan gaji anggota DPR. Respon dari peserta sidang maupun penonton yang ada di sana saat itu adalah karena murni terhibur, Bapak. Murni terhibur dengan penampilan kami yang menampilkan utamanya saat itu 2 lagu, yaitu Sajodo dengan Kemu Pamire. Selain itu, salah satu yang jadi pembahasan, pengamat media sosial Ismail Fahmi yang hadir sebagai ahli mengatakan ada upaya menggeser narasi secara terstruktur sebelum pecahnya demonstrasi yang berujung demo besar-besaran pada akhir Agustus 2025. Ia mengatakan ada berbagai narasi yang disebut digiring oleh akun-akun anonim di media sosial. Dan di dalamnya terdapat banyak informasi bohong atau berita hoax yang seolah-olah benar karena konten hoax tersebut paling banyak dikomentari dan disebarluaskan sehingga masyarakat melihat informasi yang bias. Jadi apa yang menyebar di media sosial itu sangat besar pengaruhnya karena itu akan dikonsumsi sangat luas oleh masyarakat kita. Sekalipun media atau informasi yang disajikan melalui media tersebut tidak benar atau hoax ya? Betul, ini kaitannya tuh dengan adanya bias. Jadi masyarakat kita itu, bahkan sekarang itu ada tren. Yang namanya kebenaran itu bukan yang paling benar menurut data, riset, atau akurasi. Tetapi sering pernyataan, video yang paling banyak dikomentarin, banyak di-like, banyak di-share, rame-rame itu dianggap seperti benar. Ini persepsi ya. Ini namanya bias. Ahli lain, Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia juga berpendapat yang sama. Kejahatan kebencian yang dipelintir dengan hoax akan semakin memiliki dampak besar. Kemudian dijadikan sebagai satu tidak pidana, tapi sebenarnya sudah ada yang mengusik kita. Yakni bahwa isinya sendiri adalah sesuatu yang sebetulnya tidak lagi kita pertanyakan, tapi kemudian digugat, atau sesuatu yang sebenarnya secara normatif dianggap sebagai benar, tapi kemudian digugat. Nah, dengan kata lain, memang itulah Bapak jahatnya kejahatan kebencian, dan itu kalau kita pelintir dengan hoax, maka kemudian lalu menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kita sebagai bangsa dan negara. Demikian, Bapak. Babak baru bagi kelima anggota DPR pun dimulai. 3 harus menjalani masa nonaktif dengan penuh refleksi, sementara 2 lainnya kembali ke Senayan, di mana catatan publik belum tertutup. Wakil rakyat dituntut untuk memiliki sikap empati dan bertanggung jawab. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan atau narasi yang menyebut ia masih dikendalikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagaimana membaca pernyataan dari Presiden Prabowo ini? Kita ulas di Sapa Indonesia Malam. Presiden Prabowo Subianto saudara membantah anggapan atau narasi yang menyebut ia masih dikendalikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
Prabowo tegaskan narasi atau anggapan dirinya takut atau masih dikendalikan Jokowi adalah tidak benar. Prabowo menyebut Jokowi tidak pernah menitipkan apapun pada dirinya. Presiden menyatakan hubungannya dengan Jokowi adalah sahabat atau kawan dekat sehingga tidak perlu merasa takut. Prabowo juga mengingatkan Jokowi punya jasa besar selama memimpin Indonesia selama 10 tahun. Prabowo meminta masyarakat selalu menghormati para pemimpin sebelumnya. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Sudahlah, saudara-saudara, beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus, pertumbuhan bagus, iya kan? Come on, harus kita yang bener lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu, ya kan? Ya. Saudara, Presiden Prabowo Subianto kembali membantah tudingan ia masih dikendalikan Presiden ke-7 Joko Widodo. Bagaimana membaca pernyataan Presiden Prabowo ini? Kita bahas malam hari ini bersama peneliti Posdam Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam, Mas Ferry. Malam. Ya, dan di sebelah saya juga ada Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar. Selamat malam, Mas Mardiansyah. Malam, Audrey. Iya, saya mau ke Mas Ferry dulu. Mas Ferry, ini tadi pada saat di Cilegon, begitu Pak Presiden Prabowo kembali membantah ia masih dikendalikan Pak Jokowi, ia tidak takut terhadap Pak Jokowi. Sebenarnya ini merujuk pernyataan dari Pak Prabowo, ini kira-kira kita membacanya, ini merujuk dari kejadian apa, Mas Ferry? Saya tidak tahu persis ya kenapa tiba-tiba Presiden mengungkit sesuatu yang tidak tahu ya dari mana ini dimulai pernyataan ini. Ini lebih mirip sepertinya Pak Prabowo menggaruk sesuatu yang tidak gatal ya. Tetapi bisa dikatakan kurang lebih begini, ini adalah kutukan Presiden yang insecure, tidak percaya diri, sehingga segala hal mau direspon. Dan ulah ini sebenarnya berasal dari Pak Prabowo sendiri. Misalnya satu, beliaulah yang menyatakan hidup Jokowi sampai 3 kali bahkan lebih ya, dalam sebuah forum partai tertentu. Dan bagi saya itu yang memperlihatkan sesuatu bagi publik bahwa kok seorang presiden yang sedang berkuasa berlebihan meneriakkan yel-yelan yang semestinya tidak pantas bagi seorang presiden seperti tim sukses mantan mungkin presiden. karena itu mengangkat kembali atau mengingatkan kembali kepada publik bahwa kita harus menghormati presiden-presiden sebelumnya, Mas Ferry? Oh ya, itu tradisi ketatanegaraan dalam sistem presidensial. Penghormatan kepada seluruh presiden harus dijalankan, karena itu salah satunya selalu dipanggil Presiden Jokowi. Tetapi penghormatan itu tidak menghilangkan daya kritis publik kepada para pemimpin ini mestinya, bahkan oleh presiden yang berkuasa saat ini. Kita bisa melihat bagaimana perjumpaan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dalam 1 tahun ini cukup intens ya. Itu kan selalu dibumbui dengan cakrawala bahwa ini cara bersikap ya. Tetapi di titik tertentu jarang sekali presiden-presiden bahkan yang satu partai sekalipun bersikap seperti itu. Ada nuansa berlebihan. Nah, makanya ini kutukan presiden yang insecure seperti ini sering terjadi karena memang negosiasi politik mungkin sangat alot ketika itu. Kita juga melihat sikap Presiden Prabowo misalnya di isu WUS ya, tiba-tiba orang mempertanyakan
proses pengadaan WUS karena tidak efektif, tidak efisien, tapi Presiden Prabowo membelanya berlebihan sampai menunjuk dirinya dia yang harus bertanggung jawab untuk ini. Ya, nanti kita akan bahas. Oke, Mas Ferry, nanti kita akan bahas masalah yang WUS tadi, tapi kita tadi tangkap ya, berarti kata Mas Ferry ada ini lebih kepada mungkin kurang ketidakpercayaan diri dari atau insecure-nya Pak Prabowo ya, makanya mengatakan tidak takut atau ya saya hoping dengan Pak Presiden Jokowi gitu ya, Mas Ferry ya. Yeah. Oke, kalau gitu saya kan Presiden sendiri yang menyatakan bahwa tidak mungkin dia memenangkan pemilu ini tanpa jasa-jasa Pak Jokowi. Padahal di Mahkamah Konstitusi dikatakan Pak Presiden tidak ikut campur dalam berbagai urusan pemilu. Itu sebabnya dalil kecurangan tidak berlangsung karena intervensi seorang presiden yang sedang berkuasa untuk memenangkan presiden tertentu, calon presiden tertentu kan tidak diperkenankan. Jadi timbullah bahasa-bahasa yang menurut saya agak berlebihan, mempertontonkan kekurangan diri sendiri dan kealpaan mereka sendiri. Oke, agak berlebihan ini mencerminkan ketidakpercayaan diri atau kekurang percayaan diri dari seorang Presiden Prabowo, Mas Semar. Malam ini Audrey saya sedang happy sekali nih. Jadi sudah 2 hari ya berturut-turut, sebelumnya bicara soal WUS, sekarang bicara soal Hopeng gitu. Yang mudah-mudahan Ferry dan kawan-kawan bisa memahami lah apa yang dimaksud dengan Presiden Prabowo, bahwa selama ini beliau sangat peka terhadap berbagai isu yang selalu saja dinarasikan bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo pecah kongsi, hubungannya tidak baik, tidak akur dan lain sebagainya gitu. Yang mungkin itu diinginkan oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan Pak Prabowo itu punya hubungan yang sangat baik dengan Pak Jokowi, Besti. Dan hampir semua latar belakangnya kan memang kita tahu secara irisan politik dan lain sebagainya yang mempersoalkan itu. Nah, ketika sekarang Pak Prabowo menegaskan itu, sebenarnya kan nggak perlu dipertanyakan dari mana asal muasalnya, karena selama ini kan narasi yang dibangun kan selalu begitu. Bahwa Pak Prabowo udah nggak ini lagi sama Pak Jokowi, bahwa Pak Prabowo itu sudah nggak peduli dan lain sebagainya. Ternyata memang betul-betul besti dan itu dibuktikan secara langsung dengan Pak Prabowo untuk menegaskan supaya Kak Ferry dan kawan-kawan juga memahami bahwa sudahlah, jangan ngabisin energi soal-soal yang seperti ini. Tapi gitu. kalau tadi Mas Ferry bilang bahwa ini adalah penegasan juga bahwa kekurang percayaan diri. Nggak mungkin lah nggak percaya diri. Orang ada bestinya, ada Hopengnya kok nggak percaya diri. Pertama bicara soal Pak Prabowo menyampaikan dukungan politik terhadap Prabowo waktu kontestasi lalu yang menyebabkan beliau menang, itu kan tidak selalu akhirnya kita menduga bahwa itu soal kecurangan. Tapi kita harus pahami juga bahwa dukungan publik terhadap Pak Jokowi kan cukup besar. Suara rakyat terhadap Pak Jokowi cukup besar sampai beliau lengser gitu loh. Jadi kalau orang melihat Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan orang yang loyalis dan suka terhadap Pak Jokowi juga akhirnya memilih Pak Prabowo, kan gak ada soal juga. Dan itu dipahami betul ketika menang 1 putaran. Dan itu pasti membuat kecewa Ferry dan kawan-kawan. Dan sekarang pun akhirnya membuat juga kecewa Ferry dan kawan-kawan. Makanya malam ini saya sangat happy sekali. Dan mudah-mudahan teman-teman yang selama ini ingin mendorong terus perpecahan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah reda kan gitu ya. Jangan juga akhirnya selalu dicari-cari lagi persoalan-persoalan, jangan-jangan yang menggaruk ketika tidak gatal itu Ferry dan kawan-kawan gitu loh, bukannya Pak Prabowo gitu. Benarkah seperti itu Mas Ferry? Happy sekali yang mengeluarkan pernyataan seperti ini kan bukan Ferry Amsari, Presiden Prabowo Subianto. Kedua, dari pernyataan Bang Mardi ini menarik loh. Beliau baru saja menyatakan bahwa yang menang sesungguhnya itu bukan Prabowo, tapi orang memilih Prabowo karena Jokowi. Sebuah statement yang meragukan keterpilihan Pak Prabowo di mata publik. Jadi seolah-olah inilah jasa Jokowi yang ingin dijelaskan oleh Pak Mardi, yang kemudian membuat Prabowo tergantung-gantung kebutuhan. Itu memang Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa dukungan Pak Jokowi lah yang menyebabkan dia menang. Dan itu di forum Gerindra dia sampaikan kok itu Ferry. Jadi jangan kau geser ke situ. Jangan kau geser seolah-olah tidak ada kontribusi Prabowo. Saya tidak bilang itu. Tapi saya katakan dukungan Pak Prabowo itu menyebabkan Pak Prabowo menang 1 putaran iya. Berarti ada gabungan antara dukungan Pak Prabowo dan dari Pak Jokowi, bukan juga seolah-olah tidak Prabowo tidak punya kontribusi. Jangan digeser ke arah situ dong. Mas Semar, kita dengarkan dulu gimana Mas Ferry itu. Anda kan tadi menggeser saya yang menginginkan apa peduli saya dengan Jokowi dan Prabowo. Saya nggak peduli mereka.
Sudah ketahuan kok dari awal ini permainan memanfaatkan kekuasaan untuk mempertahankan banyak kepentingan ekonomi. Dan itu bukan ekonomi rakyat. Dan bagi saya apa yang dipertontonkan sekali ini ya dengan bicara WUS, dengan bicara saya tidak mungkin kemudian berpisah dengan Jokowi quote and quote ya, dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri, bukan benci, bukan takut dan segala macam. Tetapi tidak bisa dihindari dengan data, argumentasi, ketergantungan kepada Jokowi masih ada di kabinet. Misalnya orang-orang Jokowi selalu dipakai oleh Prabowo. Ingat bahwa 50% dari kabinet Jokowi itu tetap berkuasa, tetap ada di kabinet Prabowo. Jadi wajah Jokowi masih ada. Orang-orang seperti Bang Mardi dan berbagai antek yang ada bekerja untuk Joko Widodo tetap dipakai dalam pemerintahan Prabowo. Apa kemudian kalau bukan imbal jasa dari peran Jokowi yang berlebihan dalam kecurangan pemilu dan berbagai hal, sehingga diteriakan berkali-kali hidup Jokowi, hidup Jokowi, gitu ya. Artinya mana ada presiden yang percaya diri bahwa keterpilihan dirinya adalah karena dirinya, bukan karena orang lain, bukan karena kesukaan pemilih karena orang lain, tapi semata-mata karena program yang dia tawarkan kepada publik. Oke, kalau pernyataan dari Pak Presiden Prabowo adalah hopengnya Pak Jokowi, Mas Semar juga, apakah ini artinya mengindikasikan bahwa ada apapun dengan kejadian-kejadian pada saat pemerintahannya Pak Jokowi, misalnya salah satunya WUS atau lain sebagainya yang sedang disoroti, ini artinya tidak terjamah atau tidak diselidiki lebih lanjut begitu ya di era pemerintahannya Pak Jokowi dengan kata hopeng ini? Usai jeda ya, nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jadi sebenarnya bukan kali ini saja Presiden Prabowo membantah tudingan dirinya dikendalikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tapi pada 5 Mei lalu Presiden Prabowo juga pernah membantah tudingan ia adalah Presiden boneka dan dikendalikan Jokowi. Prabowo menyatakan kala itu ia hanya meminta saran ke Jokowi sebagaimana dilakukannya pada presiden-presiden sebelumnya. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Oke, jadi ini bukan pernyataan perdana bagi Presiden Prabowo bahwa berkawan atau hopeng begitu dengan Pak Jokowi, Mas Ferry. Pertanyaan saya adalah yang sebelumnya, menyangkut pertanyaan yang sebelumnya adalah apakah dengan pernyataan tegas dari seorang Presiden Prabowo ini artinya mengaburkan begitu dalam tanda kutip kasus-kasus begitu yang melibatkan salah satunya misalnya mungkin dari menterinya Pak Jokowi era terdahulu ataupun kasus-kasus lain yang pada saat zaman pemerintahannya Presiden Jokowi. Mas Ferry. Kalau dibaca kalau dibaca pernyataan di video barusan terang sekali ya bahwa Pak Prabowo itu tidak punya kepercayaan diri sampai berkonsultasi dengan Presiden. Belum juga 1 tahun ya, seolah-olah dia tidak punya program tersendiri yang harus dia jalankan. Itu sebabnya kalau kita mengaitkan dengan berbagai peristiwa relasi ini, kita bisa melihat kasus Bobi tidak dilanjutkan ya, masih ada peran Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi kan yang memilih KPK begitu ya, sehingga kemudian walaupun peristiwanya nyata-nyata diperintahkan oleh pengadilan untuk menghadirkan anak menantu Jokowi di dalam persidangan di kasus korupsi tertentu, ini ya maksudnya? Itu ya kurang lebih begitu ya, terhalangi. Dan kita bisa melihat bagaimana sikap Pak Prabowo yang mengatakan ya saya mau berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Sejak kapan presiden berkonsultasi ke mantan presiden? Emang konsultan presiden kurang begitu ya? Dan bagi saya ini bahagia sekali saya melihatnya bahwa sikap-sikap seperti ini betul-betul mempertontonkan kepada publik relasi kedua tokoh ini.
Dan bagi saya relasi ini relasi tidak sehat yang membuat presiden terlihat tidak percaya diri dan gagal menjadi pemimpin gitu ya. Oke, ini relasi tidak sehat katanya Mas. Gak apa-apa, pasti harus begitu dong Ferry. Ini kan pukulan telak ya buat Ferry dan kawan-kawan yang selalu membangun narasi-narasi yang menurut saya itu sesat. Karena gini ya, kalau tadi disampaikan bicara soal Pak Jokowi, menteri-menterinya masih dipakai oleh Pak Prabowo, kan sudah disampaikan juga oleh Pak Prabowo. Kalau memang bagus buat apa diganti? Karena Pak Prabowo itu jangan lupa juga itu adalah bagian dari kabinetnya Pak Jokowi 2019 sampai 2024. Tentu dia bergaul, berinteraksi, dan kalau ada yang bagus-bagus dia gunakan juga karena dia sekarang menjadi presidennya, kan bagus-bagus saja. Tapi kalau ada masalah di era pemerintahannya Pak Jokowi akan diselidiki. Saya mau masuk di situ ya. Yang dimaksud dengan Pak Prabowo itu bukan soal bahwa ada kasus hukum yang terjadi di era Pak Jokowi itu tidak akan tersentuh secara hukum, nggak gitu juga. Tapi bahwa hubungan baik Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu jangan pernah diragukan lagi oleh Ferry dan kawan-kawan atau orang lain yang selama ini merasa ingin sekali hubungannya menjadi buruk gitu loh. Bahwa dia punya dibilang hopeng itu kan kalau nggak salah ya teman baik yang cukup lama teman dekat yang sudah berhubungan cukup lama gitu, dia membangun hubungan itu dan saya rasa baik-baik aja. Dan bicara konsultasi dengan mantan presiden tidak hanya pada Pak Jokowi. Pak Prabowo juga pernah juga konsultasi dengan Pak SBY, pernah konsultasi juga dengan Ibu Mega. Nggak ada soalnya juga bahwa itu dianggap menggambarkan bahwa presiden itu tidak percaya diri. Salah lagi Ferry-nya. Karena menurut saya ketika orang menjadi presiden dan mendengar pengalaman orang yang pernah duduk menjadi presiden itu bagian penting jadi gitu maksudnya adalah untuk didengar walaupun presiden sendiri Pak Prabowo yang punya ketegasan juga terhadap sikap-sikap kebijakannya dan bisa dilihat itu gitu. Artinya adalah di sini Pak Prabowo tetap tegas begitu antara kasus hukum yang lanjut kasus hukum tetap sahabat kalau itu jelas nggak perlu diragukan soal itu. Ini kan cuma ingin begini jangan juga akhirnya Ferry dan kawan-kawan selalu buat gaduh soal hubungan-hubungan itu yang irisannya akhirnya larinya kemana-mana gitu loh. Jadi memecah begitu ya Mas Ferry. Harusnya kan senang dong, orang akur loh. Kan kita sudah punya pengalaman juga Pak SBY dan Ibu Mega sampai sekarang kurang akur. Kan gak enak juga ngeliatnya. Sekarang orang akur dibikin gak akur juga gitu loh. Gak gitu juga kan. Iya itu tadi penegasan juga Mas Ferry. Mas Semar bahwa antara hukum itu tetapi banyak salahnya ya. Pertama, narasi yang dibangun dan diceritakan untuk membela habis-habisan Jokowi dan Prabowo. Dari dulu kami bilang Prabowo dan Jokowi itu akrab. Tidak pernah kami ingin memecah, kami sudah menyatakan dia akrab karena kepentingan elit politik bisnis, gitu ya, itu satu. Jadi akrab saja terus. Kedua, kalau dinyatakan kami merasa bahwa ini adalah keinginan kita untuk memecah belah, memecah belah. Yang punya kekuasaan di sana, yang punya kekuatan di sana. Bang Mardi mungkin kurang melihat ya relasi antar presiden itu. Kalau dibaca betul sejarahnya, tidak ada tuh perjumpaan presiden dan mantan presiden berkali-kali dalam 1 tahun. Mungkin karena para menterinya juga masih di dalam, mungkin jadi meminta saran Mas Ferry. Iya, itu menunjukkan memang ini orang tidak percaya diri terhadap langkah-langkahnya, sehingga minta nasihat terus terhadap seseorang yang dikatakan punya kekuatan politik karena menteri-menterinya ada di dalam. Mas Fer. Punya langkah-langkah politik seperti misalnya ya, Kapolri adalah orang Pak Presiden Jokowi. Panglima adalah orang Presiden Jokowi ya. Ini simpul-simpul penting loh. Jaksa Agung orang Presiden Tapi Jokowi. Pak Prabowo juga waktu itu tegas kan pada saat misalnya kasus Pak Budi, kemudian Bang Noel. Pak Prabowo itu tegas di pidato, bukan di tindakan. Ya. Kalau pidato oke lah ya, tetapi kita bisa tahu Pak Prabowo harus menonjolkan dia adalah pemimpin, dia adalah matahari satu-satunya terhadap mantan yang tidak punya kekuasaan, dia bisa menghilangkan kekuasaan itu. Kecuali Pak Prabowo sendiri punya kelemahan yang sangat substansial yang diketahui oleh Presiden Jokowi. Disinilah proses negosiasi yang membuat kekuasaan menjadi dua, terlihat punya syarat kepentingan, ingin selalu bernegosiasi, insecure dan ketakutan itu muncul. Mas Ferry. Orang-orang seperti Bang Mardi yang memanfaatkan
keadaan itu ya untuk Oke, kalau mendapatkan kesempatan di berbagai celah dan mendapatkan gitu, kebahagiaan ekonomi ya. Kalau gitu Mas Semar, gimana caranya meyakinkan misalnya salah satunya juga pasti ke Mas Ferry juga dan lain-lain masyarakat bahwa ya itu tidak ada matahari kembar, Pak Prabowo ya presiden. Ya Ferry nggak akan bisa diyakinkan karena memang memang dasarnya Ferry itu nggak ingin bahwa hubungan ini baik lah sejak awal. Tapi pasti begini ya, apa yang disampaikan Ferry itu juga kurang lengkap dia melihat hubungan baiknya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kalau kita bicara soal politik, kita tahu lah kontestasi 2024 yang pada titik tertentu akhirnya Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan dengan Ganjarnya itu mendukung penuh Pak Prabowo. Dengan berbagai dengan dinamikanya, termasuk Mas Gibran ada di situ dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya secara psikologis kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo melihat bahwa Pak Jokowi itu cukup juga mengorbankan dirinya dengan meninggalkan partai yang selama ini dia arungi gitu, itu untuk pindah beralih mendukung Pak Prabowo dan akhirnya menghasilkan kemenangan. Kalau tudingan yang Ferry sampaikan bahwa ini relasi kecurangan dan sebagainya itu tudingan serius loh, harus dibuktikan itu kan gitu ya. Karena menurut saya ketika itu dia menang satu putaran 58, sekian dan Pak Prabowo-nya itu dia ngerasa bahwa ini bestie dia yang begitu mendukung dan akhirnya sekarang dia sangat menghargai Pak Jokowi, dia sangat respect terhadap Pak Jokowi gitu ya. Itu kan menurut saya sah-sah saja. Artinya menghargai jasa-jasa dan tidak akan melupakan. Ya karena memang dia sudah teman baik, udah begitu saling bantu, saling dukung. Oke, baik, sudah kita tangkap. Jadi kalau sama-sama menambah kebestiannya, ya harusnya kita senang lah, Fer. Kan ini tokoh bangsa ini. Oke, baik, sudah kita tangkap. Gitu loh. Disampaikan ke publik gitu bahwa loh. Kenapa Pak Jokowi meninggalkan PDIP ya karena Pak Jokowi bernafsu sekali 3 periode. Nah, itu tudingan juga yang perlu juga itu diperjelas. Karena Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa kalau itu soal 3 periode sama aja menampar mukanya sendiri. Itu clear. Gitu loh. Karena dia tidak pernah menyampaikan itu ya. Gitu loh. Menampar mukanya sendiri coba. Bayangkan itu. Dan dia sangat marah. Itu kan asumsinya Ferry gitu loh. Pak Jokowi nggak pernah bilang itu loh. Gitu loh. Gitu loh, nggak bisa Fer. Itu keinginan kau. Kan gitu loh. Nggak bisa. Menampar muka Pak Jokowi sendiri. Sudah kita tangkap pesannya malam hari ini. Terima kasih Mas Semar. Kasian tuh kan. Makin tertekan Ferry-nya kayaknya. Selamat malam Bapak-Bapak. Kalau kita happy. Thank you Fer. Tetap bersama kami. Usai jeda masih tertarik kembali dengan informasi dari Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara terkait dengan tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Polda Metro Jaya telah menggelar asesmen kasus ijazah Jokowi. Asesmen dihadiri oleh sejumlah pejabat Polri, ahli hukum dan pidana, Kompolnas dan Inspektorat Pengawas Umum dan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Asesmen ini merupakan langkah dan upaya penyidik untuk memperjelas status hukum dalam kasus tudingan ijazah Jokowi yang telah naik ke tingkat penyidikan. Namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Pihak terlapor dalam kasus ini diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. T. Fauziah, dan ahli digital forensik Resmond Sianipar. BNN kembali menggelar razia narkoba di kawasan Kompleks Permata Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas BNN bersama anggota BRIMOB bersenjata lengkap menyisir kawasan Komplek Permata Cengkareng. Di salah satu bedeng yang diduga tempat penyimpanan narkoba, aparat menemukan barang bukti. Sejumlah orang yang diduga usai menggunakan narkoba ditangkap. Petugas juga memeriksa rumah dan tempat indekos di kawasan ini. Sejumlah barang bukti narkoba sisa pakai ditemukan. Ini ada yang namanya dulu. Dulu aja dulu. Selain menggerebek rumah-rumah warga, anggota gabungan juga melakukan penggeledahan di tenda
Dan saudara, BNN mengungkap modus yang dipakai pengedar narkotika untuk menarik calon pemakai menggunakan narkoba. Saya menangkap pengedar, barang bukti berupa ganja, sabu, dan bong disita. Pelaku yang ditangkap langsung dibawa ke kantor BNN Jakarta Utara. Tiap orang yang hadir ke sana diajak untuk masuk ke dalam. Kemudian di dalam mereka minta untuk mencoba atau beli barang dari hasil yang sudah mereka siapkan terhadap bong-bong yang ada di lokasi. Oke. Pak, tadi sempat ada perlawanan? Iya, itu justru itu kita juga bingung ya. Waktu kita ke sana, memang kita sudah berpikir, sudah menganalisa dan mengantisipasi. Kalau ada perlawanan, ternyata benar. Ketika kita melakukan semacam penindakan di Coast Orange, masyarakat di circle daripada lokasi tersebut melakukan perlawanan. Di antaranya menggunakan samurai, mengeluarkan semacam kembang api dan mercon kepada kita untuk menghalau. Saudara, Gubernur Riau Abdul Wahid jadi tersangka korupsi. KPK menyebut ada modus jatah preman kepada bawahan. Bagaimana memberantas modus ini? Kami segera kembali, tetap di Sapa Indonesia Malam. Lagi-lagi, kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Kepala Dinas PUPR PKPP dan tenaga ahli gubernur kini berstatus tersangka pemerasan. KPK menyebut ada modus istilah jatah preman yang diminta Gubernur Riau Abdul Wahid dalam penganggaran proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR kawasan permukiman dan pertanahan Riau. Nilainya mencapai 7 miliar rupiah. Dan jika nilainya tidak sesuai, bahkan ada ancaman pencopotan jabatan. Untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Saudara AW selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025. Namun Saudara Mas yang merepresentasikan Saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Abdul Wahid bukanlah Gubernur Riau pertama yang jadi tersangka korupsi. Sebelumnya sudah ada 3 pendahulunya yang ditangkap KPK. Pada 2008, Saleh Jasid dihukum 4 tahun karena korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Ia terbukti merugikan negara 4,7 miliar rupiah. Lalu pada 2013, Rusli Zainal divonis 14 tahun terkait korupsi pengadaan fasilitas PON. Dan 2014, Anas Mamun tersangkut kasus suap alih fungsi hutan. KPK prihatin dengan terus terulangnya korupsi oleh Gubernur Riau. Perlu ada upaya pencegahan korupsi yang lebih serius. Praktik ini menunjukkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang masih terjadi dengan berbagai modus yang beragam, sehingga perlu upaya mitigasi dan pencegahan korupsi ke depannya dengan lebih serius. Merespons kasus Gubernur Riau, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang, kepala daerah yang menghadapi masalah hukum akan dinonaktifkan bila ditahan dan menunjuk wakil gubernur sebagai pelaksana tugas atau PLT. Tito tegaskan pihaknya terus memonitor situasi di Riau yang hingga kini diklaim berjalan baik. Bukan diganti, itu undang-undang mengatakan kalau kepala daerah ya menghadapi masalah hukum, maka dia akan dinonaktifkan kalau dia ditahan. Kalau ditahan, kalau nggak ditahan tetap jalan terus. Tapi kalau ditahan, maka dia akan dinonaktifkan. Saya akan dinonaktifkan. Dan setelah itu kemudian di PLT-kan wakil gubernur. Sampai dengan perkaranya saya sudah monitor terus, situasi berjalan baik. Ya. Operasi tangkap tangan KPK sudah banyak menyingkap praktik korupsi di lingkup pemerintah daerah. Namun butuh efek jera lebih berat agar praktik korupsi tak kian merajalela. Tim Liputan Kompas TV.
Ya, bagaimana memutus mata rantai korupsi di lingkungan pemerintah daerah dan harus bagaimana memberi efek jera bagi pelaku korupsi? Kita bahas malam ini bersama Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar. Lalu sudah hadir juga Sor Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Bergabung juga peneliti dari Indonesia Corruption Watch ICW, Yasar Aulia. Selamat malam Mas Yasar, Mas Irawan, Pak Saud. Malam. Oke, saya coba tembak dulu pada yang suka kritis ke Mas Yasar. Ini kalau kita lihat modus jatah preman di kasus Gubernur Riau, bagaimana kita menerjemahkan ini ketika harusnya Pemda itu bisa bersikap jadi pemimpin malah jadi preman? Ya, ketika kita bicara soal korupsi di tingkat daerah gitu ya, memang modus paling lazim itu kan dua ya. Dulu sebelum ada revisi undang-undang Pemda, sebelum ada revisi undang-undang Minerba, seringkali kepala daerah itu dia memanipulasi izin pertambangan gitu ya untuk korupsi, dan ketika kewenangan itu sekarang ditarik ke pemerintah pusat, sekarang kita lebih banyak melihat modus yang satunya lagi gitu ya dengan korupsi proyek, dan itu potretnya kita lihat di penetapan tersangka Gubernur Riau. Oke, baik, saya ke Pak Saud kalau begitu. Pak Saud, jatah preman ini tampaknya apakah memang sepertinya modus lama, orang-orangnya orang baru gitu? Iya, modusnya itu banyak ya, mulai dari kalau kita bicara dana pembangunan itu kan mulai dari pembangunan fiktif, pemerasan, terus kemudian gratifikasi dan lain-lain yang dalam kaitan itu modus-modusnya tentu tergantung dari di mana mereka nyamannya aja gitu. Nah, kalau kelihatan kan Pak Gubernur ini kan memang dia bekas pengusaha dia. Nah, dia tahu juga. Biasanya harusnya kan dia tahu kan bagaimana ininya gitu, dan dia mungkin jangan menurut saya dia pernah dibegitukan dengan pejabat sebelumnya, kemudian dia melakukan hal yang sama gitu. Jadi pengalaman menunjukkan peristiwa seperti ini kan sebenarnya dari Aceh sampai Papua itu seperti ini kondisinya saat ini gitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa apa dong tugas KPK, saya selalu mengatakan tugas KPK itu untuk menjaga orang baik tetap baik. Bapak ini baik loh, umur 11 tahun dia kerjanya bangun jam 3 pagi, manjat pohon kelapa ngambil gula tuh. Ya. Oke. Loh, ini orang baik, Mbak. Ini orang baik. Tapi siapa yang bisa menjaga itu gitu loh? Ketika lingkungannya, oke, by definition karena greedy, opportunity, karena need, karena memang lingkungan tetap itu saja tetap berlaku. Salah. Iya gitu. Tapi maksud saya adalah kalau kita bicara pencegahan, program KPK itu banyak sekali programnya di daerah. Mereka punya korwil gitu, dan koordinasi dengan inspektorat. Jadi pengawasan bukan tidak ada gitu. Tapi kan saya sering dengar itu Bang Saud tuh biarin aja, besok kan dia pulang lagi. Gitu. Oh gitu. Tapi memang kalau sudah ada pengawasan ini pecah rekor 4 kali pemimpin di sana terjerat kasus korupsi. Iya, saya nggak ngerti ya, khusus untuk daerah ini mungkin kita perlu pelajari ya keunikan setiap daerah, kekerabatan di daerah itu kan pasti agak berbeda. Kekerabatan di daerah itu mempengaruhi loh terhadap budaya, kemudian saling permisif ya kan, kemudian siapa-siapa yang kemudian menganggap itu sesama mereka tuh dianggap biasa. Hanya KPK aja yang menganggap ini aneh gitu, bisa jadi. Mereka menormalisasi. Iya, tetapi kan kalau kita lihat bagaimana peristiwa pidana itu terjadi, kemudian mereka laporkan ke KPK, KPK mendalami, dan biasanya sudah ada peristiwa pidana. OTT itu kan selalu begitu, sudah ada peristiwa pidana sebelumnya, kemudian itu terjadi lagi gitu. Nah, jadi makanya kalau kita lihat bagaimana ke depan, ya saya pikir ya Prabowo harus bisa menginspirasi timnya. Gubernur-gubernur ini kan timnya Prabowo dong. Tapi kan Prabowo dia tiap hari ngomong, nggak didengar juga kan. Akan ku kejar lu sampai kemana aja kan gitu. Jadi ya, akhirnya saya pikir mungkin lebih keras lagi inspirasinya. Nggak mesti harus pakai pakaian militer baris berbaris, nggak juga begitu. Saatnya sekarang menginspirasinya dalam bentuk yang lain gitu. Oke, Mas Yasar, sebelum saya ke Mas Irwan nanti, Mas Yasar, KPK mengatakan sudah melakukan pengawasan, tapi faktanya, contohnya aja sederhana di wilayah Riau ini ada 4 pemimpin yang terkena kasus korupsi. Jadi sebenarnya pengawasannya nggak efektif atau apa yang miss? Saya mau menambahkan lagi angkanya bahkan. Kalau kita menghitung bupati gitu ya, sebelumnya itu ada 11 kasus. 11 kasus di Riau ini, dan kalau berdasarkan hasil pemantauan ICW di 2024 terhadap tren korupsi gitu ya, provinsi Riau ini menempati posisi teratas gitu ya, provinsi paling banyak kasus korupsinya, ada 34 kasus. Jadi kalau kita bicara soal pengawasan, tentu bukan hanya KPK-nya saja saya rasa, tapi kalau kita lihat dari modus korupsi di kasus Riau ini, kan dikatakan ada pengutipan fee proyek gitu ya,
Dan ini berkenaan juga dengan bagaimana kewenangan atau diskresi dari kepala daerah, pertama sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan juga pihak yang punya posisi yang cukup luas begitu untuk menentukan posisi di instansinya mereka. Karena ancamannya tadi ada mutasi, ada ancaman untuk dipecat bahkan. Jadi pengawasan dari lembaga lain, misalkan dulu ada Komite Aparatur Sipil Negara dan ada Inspektorat Daerah, itu juga perlu dipertanyakan gitu, karena mereka punya dua peran penting dalam hal pengawasan pengisian posisi di ASN supaya tidak dipermainkan seperti ini untuk jadi bahan ancaman begitu ya untuk diperas, atau dalam konteks Inspektorat Daerah ya perannya dalam melakukan audit gitu, menjamin bagaimana pengadaan barang dan jasa itu bisa clean and clear dari awal sampai akhir. Mas Irawan, itu catatan ICW 11 bahkan di Riau. Jadi selama ini apa sih peran dari DPR tidak melakukan pengawasan ke Kemendagri? Biasanya tanggung jawab daerah itu kan harusnya sudah ada gitu. Sebenarnya saya mulai dulu dari yang mengenai persepsi Pak Saud terhadap Pak Wahid. Kami juga di Komisi 2 termasuk komisi yang paling sering berinteraksi dengan kepala-kepala daerah. Dan Pak Wahid ini termasuk menurut kami kepala daerah yang beda dari yang lain. Baiklah, dan dia berangkat dari latar belakang yang tadi Pak Saud sampaikan itu. Sehingga yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya kita itu inilah, Pak Wahid itu saya termasuk punya kesimpulan bahwa sistem terjebak oleh sistem tadi itu. Itu yang menurut saya yang paling prinsip. Dan kita juga nggak bisa naif terhadap sistem politik kita, sistem pemilu kita, terus kemudian situasi yang mengitari kepala daerah yang ada termasuk di Riau tadi itu, sehingga kemudian bisa saja itu bagian dari sebab kenapa kemudian jumlah kepala daerah di Riau termasuk tinggi presentasinya yang terjebak dalam kasus korupsi ini. Terus yang kedua kaitannya dengan jatah preman gitu. Nah, saya termasuk mengatakan sebenarnya kan jatah preman ini kan sebenarnya bahasa ini aja, bahasa publik, bahasa media yang mudah kita terima gitu. Kalau KPK kan menggunakan istilah pemerasan gitu. Nah, dan catatan saya terhadap KPK terkait dengan sangkaannya mengenai pemerasan tersebut, itu kan sebenarnya masih bukti permulaan ya, bukti permulaan, sehingga kemudian diduga bahwa Pak Wahid melakukan pemerasan terhadap bawahannya atau ASN yang bertanggung jawab yang mengurusi pengadaan barang dan jasa. Tetapi saya berharap bahwa proses penyidikan ini bisa lebih komprehensif. Siapa tahu justru dan ini kaitannya pertanyaan tadi itu, justru ASN-nya sendiri sejak awal yang kemudian tidak profesional gitu loh dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Di daerah ini kan bolak-balik ya ada kasus korupsi. Kalau tadi mengatakan menyalahkan sistem, itu kan seperti lingkaran setan yang tidak pernah berhenti. Jadi menurut Anda apa yang segera diperbaiki? Nah, itulah kami kenapa kemudian yang jadi prioritas kami adalah ada perbaikan terhadap sistem politik kita, sistem pemerintahan daerah kita. Makanya kemudian kami termasuk mendorong revisi undang-undang paket politik, meskipun bahwa penyebab ini bukan penyebab yang tunggal gitu, karena ada banyak faktor kriminogen kaitannya dengan pejabat melakukan tindak pidana korupsi tersebut gitu. Tetapi yang paling menurut saya yang kita harus benahi itu kita harus melakukan pembenahan terhadap sistem kita. Terus yang selanjutnya bahwa kaitannya dengan pengawasan tersebut, kami sebenarnya setiap membangun satu undang-undangnya selalu mengedepankan dua hal. Satu yang sifatnya pencegahan tadi, yang kedua sifatnya penindakan atau tadi bahasa dalam pembicaraan kita tadi adalah dilakukan pengawasan. Nah, ini yang kemudian yang memang kami terus mendorong lembaga-lembaga negara termasuk KPK kemudian juga bisa proaktif melakukan pencegahan, termasuk juga kajian-kajiannya, rekomendasi-rekomendasinya kaitannya dengan pembenahan sistem itu tadi. Oke, baik. Pak Saud, pertanyaannya gini, kalau dilihat dari total kasus korupsi pusat maupun daerah, tampaknya koreksi kalau saya salah, apakah benar korupsi paling banyak itu ada di daerah? Nanti dijawab, saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Saud, menyambung pertanyaan saya sebelumnya. Tadi kita juga sempat berbincang bahwa banyak kasus korupsi ini daerahlah yang menyumbang kerugian negara terbesar. Benar demikian? Iya, karena memang dananya kan banyak di daerah.
Jadi kemudian kalau kita bicara persentase kayak kasus ini kan diminta 10-20%. Jadi kehilangannya praktis lebih banyak juga di daerah. Cuman pertanyaannya, kenapa KPK bisa bekerja? Yang sulit dipahami oleh semua pejabat di daerah, ini pengalaman waktu saya di sana dulu, ada satu kabupaten di Sumatera Utara juga, mereka nggak percaya KPK ke sono gitu. Jadi bisa aja daerah-daerah ini, udahlah KPK masih jauh, main aja terus kan gitu. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya orang kalau dia memang niat mau ngelapor, dicari caranya. Kalau dia mau telepon 198 nyampe ke KPK. Kalau dia mau ada saudara juga kirim pakai WA, diketik di sini, nanti saudaranya ngantar ke Kuningan gitu. Jadi maksud saya daerah itu masih punya akses untuk kemudian bisa menggapai ke KPK bahwa ini loh ada peristiwa pidana, oh ini loh kami diperas, oh ini loh izinnya susah banget gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa justru yang di pusat makin hati-hati karena dekat sama Kuningan, dia bilang gitu kan. Apa sih yang membuat Pemda ini begitu berani atau terkesan menyepelekan KPK, atau mungkin masyarakatnya sendiri juga nggak berani gitu menegur dari Pemdanya? Kalau saya bilang sih tetap kombinasinya, korupsi itu karena greedy, karena opportunity, karena need, karena memang lingkungan. Itu definisi itu nggak bisa lari dari situ. Ada juga orang yang lingkungannya jelek, dia nggak greedy, santai-santai aja. Tapi bisa jadi juga, oh karena kemarin waktu habis dilantik presiden, kita ajak ke penjara di belakang. 5 yang dibawa waktu saya di sana itu kayaknya sampai saat ini mudah-mudahan nggak ada masalah tuh. Karena kita kasih tahu, Bapak kalau di penjara ntar masuk situ tuh. Iya, metawiti katanya gitu. Jadi maksud saya, itu yang saya bilang tadi, Mei. Menjaga orang baik ini harusnya tugas siapa? Iya dong, nggak gampang jadi gubernur itu. Kamu lihat aja nih si Bapak ini, bagaimana karirnya dia. Mentalnya dia kayak gimana. Itu sebenarnya tema utama yang lebih bagus sebenarnya. Dan itu akan lebih cepat menaik indeks persepsi korupsi, karena itu tata kelola masuknya. Karena kalau kita bicara kemudian berteori terus bahwa kalau teori kebutuhan dan kemudian politik dan seterusnya, ya kita akan muter-muter di situ. Tetapi KPK harus bisa ke depan bersama pemerintah pusat untuk meyakinkan, ini loh kita punya target besar pertumbuhan ekonomi sekian %. Gunakanlah uang itu secara baik. Terus kemudian dengan pembendahan undang-undang partai politik dan seterusnya, dan itu nanti akan kelihatan bahwa tidak high cost di dalam politik. Jadi kombinasi semua ini harus diselesaikan. Kalau umpamanya nggak diselesaikan, kita hanya melihat bahwa daerahnya hanya bikin pusing Jakarta, enggak juga. Uang Jakarta juga banyak dari daerah kan. Mereka juga nyumbang loh. Jadi malah kan bilang, satu daerah yang saya datangin dulu, tuh kembali ini tuh uang migasnya nggak dibalikin sama saya Pak Saud. Dia sebel, akhirnya korupsi dia. Ketangkep juga kepala daerah itu, hanya dia uang migasnya nggak balik gitu loh. Nah, jadi maksud saya kalau kita bertitik tolak dari sisi angka semata-mata, angka itu relatif. Tapi yang paling penting itu tata kelola. Bagaimana mengajak mereka lebih transparan, pusat transparan terhadap daerah, daerah transparan terhadap pusat. Kemudian itu bisa check and balance satu sama lain. Mas Yasar, melihat dari Pemda, kepala daerah ini bolak-balik tertangkap kasus pidana korupsi, apakah karena gara-gara nggak ada efek jera begitu, hukuman yang membuat mereka jera, membuat mereka takut, menjadi malu lah? Suaranya nggak kedengaran Mas Yasar? Halo? Sudah, lanjut. Ya, memang satu sisi ada aspek soal efek jera yang sangat rendah gitu. Kalau berkaca dari rata-rata tren vonis ICW, hukuman untuk koruptor itu kisarannya kalau nggak 2-4 tahun aja. Dan kalau kita lihat secara kuantitatif, tadi ada bicara soal kerugian negara terbesar itu dari pemerintahan daerah. Data kami juga dari 2004 sampai 2024, ada 401 kepala daerah gitu, tangkap kasus korupsi. Polanya serupa, mereka antara ingin memodali kampanye politik mereka atau balik modal gitu. Jadi ada aspek di mana selain efek jerahnya di penindakan itu rendah, di aspek tadi ya akar masalah mereka memang kekurangan uang gitu. Biaya politik kita sangat mahal, jadi ketika mendapatkan kursi di pemerintahan daerah, mereka menggunakan seperangkat kewenangan ya untuk di-abuse gitu. Tadi saya bilang dulu ada modus obral izin pertambangan, sekarang sudah tidak punya lagi mereka, ya mungkin sangat mungkin gitu. Sekarang mereka lebih banyak main di korupsi proyek-proyek seperti ini, proyek-proyek pengadaan. Apakah pengesahan undang-undang perampasan aset bisa jadi salah satu efek yang membuat orang takut untuk melakukan korupsi? Ya, tentu kalau kita berkaca dari bagaimana korupsi itu kan motifnya dia ekonomi ya, memang akumulasi kekayaan dengan cara tidak sah. Jadi dengan perampasan aset ini ketika disahkan, yang memang utamanya salah satunya menyasar pada aset yang dinikmati daripada koruptor,
itu bisa menambal, saya kira gitu ya, pidana badan yang rasanya selama ini selalu rendah dan tidak memberikan efek jera bagi koruptor itu sendiri. Mas Irawan, undang-undang perampasan aset harusnya bisa jadi solusi untuk mengurangi kebiasaan nyolong duit negara, nyolong duit rakyat. Kenapa sih DPR nggak berani untuk ngesahin segera? Oh, siapa bilang nggak berani? Nggak berani. Terus kenapa? Nggak, Udah bertahun-tahun loh kita tunggu itu. DPR berani. Terus DPR berani. Kenapa belum? Yang paling utama yang kami pertimbangkan dari RUU perampasan aset tersebut, karena pendekatannya kan adalah pendekatan INREM, pendekatan aset. Ada satu ketentuan konstitusional yang harus kami jaga ya, bahwa hak milik itu adalah hak salah satu hak konstitusional yang harus kita jaga. Nah, pendekatan INREM, pendekatan aset yang masuk dalam konsep rancangan undang-undang perampasan aset ini harus kita bahas secara jernih gitu. Berapa lama lagi dalam kita bahas proses, itu? Sebentar, karena dalam proses penegakan hukum terkait dengan perampasan aset tersebut, itu membutuhkan satu perangkat sistem yang memang juga transparan dan akuntabel. Jangan sampai kemudian justru kita membuat satu bangunan sistem itu potensi penyalahgunaannya besar. Jadi apa gantinya yang lebih efektif menurut DPR? Nah, inilah yang kemudian kan kita udah masukkan nih RUU perampasan aset di Prolegnas 2025 karena dalam masa sidang ini kita tinggal sekitar 21 atau 23 hari lah. Nah, kita target bahwa di bulan Januari, di masa sidang Januari itu kita sudah memulai pembahasan RUU perampasan aset itu, karena target kita di bulan Desember ini rancangan undang-undang KUHP itu sudah harus bisa disahkan, karena di Januari 2026 KUHP baru akan berlaku. Nah, salah satu poin penting dari rancangan undang-undang KUHP kita ini adalah peletakan wewenang kaitannya upaya-upaya paksa. Nah, penyitaan aset itu adalah bagian dari upaya paksa, sehingga kepolisian, kejaksaan, pengadilan semuanya harus siap gitu dengan berbagai perangkat yang kita siapkan dalam rangka tadi itu membuat pengungkapan kasus korupsi termasuk penelusuran aset, penyitaan aset menjadi lebih efektif. Targetnya kapan tuh, Mas? Apa itu? Januari tahun depan ya? Januari tahun depan. Itu kan mulai pembahasan. Prolegnasnya kan udah masuk. Tapi yang jelas nggak tahun ini ya? Kenapa? Udah nggak sempat tahun ini ya? Desember, Pak. Ini kan Desember. Artinya masa sidang kita untuk di tahun 2025 ini menurut saya itu sudah nggak memungkinkan, karena ada beberapa rancangan undang-undang lainnya juga diperlukan oleh pemerintah dalam rangka membuat program-program pemerintah ini berhasil. Oke, Mas Yasar, disampaikan barusan undang-undang perampasan aset mungkin salah satu prioritas, tapi tidak lebih prioritas daripada undang-undang yang lain. Tanggapan Anda? Bukan. Jadi gimana? Kan banyak yang dipertimbangkan toh, masih harus dikoreksi. Ini gimana? Rancangan undang-undang perampasan aset itu memuat satu konsep yang disebut dengan upaya paksa. Iya. Dan upaya paksa banyak itu dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun ini adalah double track system yang coba kita bangun untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi. Tetapi penyitaan aset ini kan upaya paksa kaitannya dengan hak konstitusional warga negara. Dan jangan lupa, perampasan aset itu tidak hanya untuk kasus korupsi, tapi juga kasus kejahatan ekonomi. Maksudnya bahkan problemnya di non-conviction base-nya itu ya? Non-conviction base, dan itu bukan hanya kejahatan korupsi. Mbaknya juga kalau punya kekayaan nggak wajar juga bisa disita. Iya, artinya bukan di situ persoalannya. Bukan di situ persoalannya. Oke, Anda setuju Mas Yasar bukan di situ persoalannya? Ya, saya juga sepakat ya. Kami juga dorongannya di ICW bukan berarti non-conviction base-nya udah sepakat harus menyimbangkan dengan aspek-aspek tadi itu. Apa hak konstitusional warga dan supaya tidak overkriminalisasi tentunya ya. Tapi saya pikir selain RUU perampasan aset ya, dalam konteks mencegah lebih banyak lagi aktor-aktor politik dalam hal kepala daerah untuk melakukan korupsi, revisi di undang-undang politik gitu ya, pemilu juga penting untuk mengakomodir gitu ya, bagaimana biaya politik kita sangat mahal itu bisa ditekan supaya tadi saya bilang modus-modus di proyek, obral izin itu kan hanya caranya, tapi akar masalahnya memang mereka coba untuk balik modal atau cari duit. Jadi kalau biaya politik di hulunya sudah dibuat tidak semahal sekarang, itu akan membantu di kemudian hari supaya dorong-dorongan ekonomi tidak terlalu banyak. Bisa kita lanjutkan itu nggak, Mas Irawan? Supaya ongkos politik jangan terlalu mahal. Jadi orang nggak kayak ini loh, ngejar setoran balikin modal. Setuju. Apalagi untuk semacam pemilihan gubernur. Gitu. Mereka hanya melaksanakan kewenangan residu dari presiden. Yang kedua, otonomi seluas-luasnya itu kan ada di kabupaten kota. Menurut saya,
Seharusnya pemilihan gubernur itu kembali aja ke DPRD. Oh, oke, baik. Saya ke Pak Saud, karena tadi Pak Saud yang mengatakan bahwa ini salahnya sudah di sistem, begitu kan? Jadi kalau sudah sedemikian mengakarnya, orang kayak nggak punya malu kalau korupsi, nggak punya rasa bersalah, siapa yang harus tanggung jawab untuk membuat aturan yang membuat orang itu jerah? Apakah perlu Presiden turun tangan? Ya, sebenarnya kalau Prabowo mau cerdas, dia bisa bikin perpu kan. Ya, artinya itu kelihatan gitu loh, pedangnya itu yang dia sebut sebagai mengejar sampai ke Antartika. Ini kan kita bicara korupsi hari ini. Iya, kan? iya. Jadi maksudnya ada sejumlah inovasi-inovasi yang meyakinkan bahwa orang kemudian berhenti. Nah, kemudian kan ternyata kemarin di stasiun ini beda lagi ngomongnya soal bus kan gitu. Jadi orang jadi hopeless gitu. Cuman maksud saya gini, kalau memang dulu kan kita pernah membahas yang namanya politik cerdas berintegritas itu ya. Kita kan di situ membahas bagaimana kaderisasi di partai politik. Terus bagaimana kemudian KPU-nya. Ya ini kan semua problem ini mereka semua. Udah jelas nggak boleh bagi-bagi apa. Terus kemudian ada seorang bagi-bagi susu yang gitu. Itu kan membuat high cost sebenarnya. Jadi ada hal yang sangat kompleks mulai dari kalau dari perspektif varietas demokrasi, kenapa kita dapat angka 24 dalam berdemokrasi, 22 dapat dalam berdemokrasi dari 1 sampai 100, itu sangat rendah, Itu yang dinilai kan banyak. Mulai dari pemerintahnya, terus kemudian KPU-nya, partai politiknya, kaderisasinya, kode etik di partai politik, ya kan? Ya kemarin yang kalau orang-orang yang ngaco di parlemen tuh partai politiknya boleh panggil, berhentikan, dan seterusnya. Ada kompleksitas yang menurut saya, kalau memang kita kembali kepada undang-undang partai politik, kalau memang kita mau menekan biaya pertumbuhan high cost ekonomik di dalam partai politik ini, banyak cara yang bisa dilakukan. Yang menurut saya, ya memang kembali lagi kayak pemerintah daerah itu semua daerah punya kode etik, ada di situ bahwa kamu harus begini, harus begini. Tahu dia undang-undang KKN itu dia tahu dia. Pura-pura nggak lihat berarti. Pura-pura nggak lihat. Jadi akhirnya kan harus ditangkap-tangkapin dulu baru jalan gitu. Tapi sekarang kalau kita tanya siapa sih yang bisa menginspirasi rakyat Indonesia berhenti korupsi? Presidennya, nggak ada yang lain. Dia harus tetap bicara setiap hari. Tapi konsisten dia, jangan ragu-ragu. Kita tunggu bukti nyata karena itu salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto sejak awal. Baik, terima kasih Pak Saud, Mas Irawan, terima kasih Mas Yasar telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Polda Metro Jaya telah menggelar asesmen kasus ijazah Jokowi. Asesmen dihadiri sejumlah pejabat Polri, ahli hukum dan pidana, Kompolnas, juga Inspektorat Pengawas Umum, serta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Asesmen ini merupakan langkah dan upaya penyidik untuk memperjelas status hukum dalam kasus tudingan ijazah Jokowi yang telah naik ke tingkat penyidikan. Namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Pihak terlapor dalam kasus ini diantaranya adalah mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauzia, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Membatasi kepada prosedur yang harus dilakukan, berpegang kepada scientific criminal investigation, dan karena ini berkenaan dengan keaslian dan tidak keaslian, maka pembuktiannya harus bersifat kriminal CCI ya. Sorotan lain, saudara, seorang prajurit TNI dari Batalion Yon Arhanud 4 AAY di Goa, Sulawesi Selatan bernama Prada Hairul Muhammad Nail meninggal dunia. Keluarga menduga Prada Hairul dianiaya seniornya. Pihak keluarga meminta jenazah diotopsi untuk memastikan penyebab kematian. Pihak keluarga meminta otopsi karena menemui kejanggalan soal penyebab kematian Prada Hairul Muhammad. Dia ditemukan meninggal dunia di Barak Batalion Yon Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 11 Oktober 2025 lalu. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Meski hasil otopsi belum keluar, pihak keluarga meminta penjelasan dari pihak Angkatan Darat, khususnya Satuan Polisi Militer. Berharap sekali agar kiranya pihak polisi militer, penyidik khususnya yang menangani kasus ini agar bisa memberikan secara komprehensif tentang atau terhadap hasil otopsi adik kami. Kodam 14 Hasanuddin Makassar memeriksa 3 anggota TNI terkait kematian Prada Hairul Muhammad.
pemeriksaan sebagai pengembangan penyelidikan untuk menemukan ada tidaknya unsur pidana dalam peristiwa kematian Prada Khairul. Jadi tentang kasus Prada HMN ini sekarang masih terus dikembangkan proses penyidikannya oleh Pomdam. Sampai sekarang masih diperiksa secara mendalam 3 orang. Ya, 3 orang ini diduga melakukan perbuatan yang ada unsur pidananya. Namun kita masih menunggu bagaimana hasil akhir dari Pomdam. Sementara baru 3 orang sudah diperiksa secara mendalam. TNI Angkatan Darat memastikan tidak ada intervensi dalam proses hukum di kasus kematian Prada Luki. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak meminta semua pihak menjalani proses hukum sesuai prosedur yang berlaku. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan kasus kematian Prada Luki sudah disidangkan. KSAD mengingatkan sidang tidak bisa diintervensi. Sidang merupakan tempat dipertanggungjawabkannya bukti-bukti dan saksi dari suatu perkara. Sidang punya prosedur sendiri mulai dari tuntutan, pembuktian, putusan, hingga banding. Jenderal Maruli menegaskan jika ada yang tidak puas dengan tuntutan atau putusan dalam persidangan dapat mengajukan banding. Semua itu kan ada sidangnya, ya ada yang itu sidang juga tidak bisa kita intervensi. Ya, sidang itu bagaimana bukti-bukti, saksi-saksi berarti dia harus bertanggung jawab. Gitu. Kan ada prosedurnya kalau yang namanya menuntut, kalau dia tidak mendapatkan, tidak puas ya dia banding, itu kan ada prosedurnya. Kalau yang ini juga tidak terima terlalu berat, ya dia banding. Itu memang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Saya masih Serta Regan dan saya Audrey Chandra. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa lagi.